Kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tahun Gajah merupakan momen penting ketika Raja Faisal Ethiopia di Yaman, Abraha, bermaksud meratakan bangunan Ka'bah. Pasukan Abraha pun bertolak menuju Mekah dengan membawa gajah. Ka'bah nyatanya tak pernah runtuh, dan pasukan Abraha pun dihujani batu yang dilempari oleh burung ababil. Dan di tahun Gajah itulah bayi Muhammad lahir dari rahim Aminah binti Wahab sebagai anak yatim. Kisahkan bahwa Abraha yang sudah menghiasi rumah sucinya sedemikian rupa harus berhadapan dengan kenyataan. Orang-orang Arab hanya berniat ziarah ke Mekah hanya untuk menuju Ka'bah. Abraha kemudian mengambil keputusan menyerang Mekah. Dia sendiri tampil paling depan di atas seekor gajah besar. Suku-suku Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abdul Muthalib tidak melakukan perlawanan. Mereka bukan lawan seimbang untuk bala tentara Abraha. Abraha melalui utusannya menekankan dirinya tidak ingin berperang. Abraha menyerang Mekah hanya untuk menghancurkan bangunan Ka'bah. Pada waktu itu Abdul Muthalib diriwayatkan bertemu dengan Abraha di perkemahan sang penguasa Yaman. Namun Abdul Muthalib justru hanya meminta 200 ekor untanya yang dirampas pasukan Abraha dalam perjalanan menuju Mekah. Ini membuat Abraha kecewa karena ia menganggap pimpinan suku Quraisy tidak berniat melindungi Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Aku pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Abdul Muthalib menasihati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit, menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di kota Mekah esok hari. Lalu di tengah Mekah yang sunyi ketika penghancuran Ka'bah tampak akan berjalan begitu mudah, tapi nyatanya rencana Abraha pun gagal. Pasukan Abraha yang terlihat menyeramkan bagi masyarakat Mekah pada waktu itu dihancurkan oleh pertolongan Allah dengan mengirimkan burung ababil sembari dilempari batu. Tahun Gajah merupakan momen kelahiran Nabi Muhammad SAW dari rahim ibunda Aminah binti Wahab, tepatnya di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah atau 570 Masehi. Ayahnya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib yang meninggal dalam perjalanan niaga dari Syam. Abdullah meninggal ketika singgah ke tempat saudara ibunya di Yastrib. Lepas Aminah melahirkan, Abdul Muthalib amat gembira dan membawa bayi yang baru lahir itu ke Ka'bah, serta memberinya nama Muhammad. Ketika diadakan penyembelihan unta selepas 7 hari kelahiran sang bayi, nama Muhammad yang dipilihkan Abdul Muthalib menimbulkan pertanyaan dari kalangan kaum Arab Mekah. Orang-orang Quraisy bertanya-tanya, kenapa nama bayi itu tidak diambil dari nama nenek moyang mereka? Abdul Muthalib yang menyaksikan kedahsyatan peristiwa Perang Gajah dan bantuan serangan dari langit lantas menjawab, "Kuinginkan dia, Muhammad, akan menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi." Dalam bahasa Arab, kata Muhammad diambil dari kata sifat yang berarti orang yang terus-menerus terpuji. Harapan Abdul Muthalib terkabul karena Nabi Muhammad SAW menjadi sosok yang sedemikian berpengaruh, berbudi pekerti luhur hingga dijuluki Al-Amin atau orang terpercaya, dan memperoleh tempat khusus di sejarah dunia. Dalam kisah lain disebutkan bahwa pada malam kelahiran Nabi Muhammad, istana Kisra di Persia berguncang hingga 14 ruangan roboh. Api kaum Zoroaster yang disembah penganut Majusi pun padam, padahal api tersebut telah menyala selama 1000 tahun. Kelahiran Nabi Muhammad SAW diyakini telah memadamkan api penganut Majusi, menandai kemunculan penyampaian pesan ketuhanan di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Esoknya air danau sawah di Persia surut, beberapa sumber mata air mengering, dan rakyat Kisra kebingungan. Seorang kepercayaan di Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat
menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Mimpi itu ditafsirkan sebagai kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi momen besar di seluruh penjuru Arab. Kelahiran Nabi Muhammad juga diyakini membawa berkah bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam riwayat lain juga menuturkan bahwa Halimatus Sa'diyah terus-menerus menerima keberuntungan sejak pertama kali ia mengambil bayi Muhammad sebagai bayi susuannya. Ketika bayi itu disusui, air susu Halimah yang sebelumnya sedikit menjadi deras mengalir. Unta yang ditumpanginya dan sang suami ketika mengambil Muhammad menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan dari Mekah ke Taif. Kabilah Bani Sa'ad, asal Halimah As-Sa'diyah, juga tak henti-henti dilimpahi keberkahan selepas Muhammad berada di lingkungan mereka. Meskipun beliau adalah seorang nabi dan rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah untuk menyebarkan agama Islam.